Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kembali lagi eh, dengan saya Muhammad Bahari. Sementara masih digantikan untuk mata pelajaran PKN kelas 10, bahwa Ibu Sri Aulia Ulfa SHMKN masih belum bisa untuk memberikan penjelasan materi pada hari ini. Mungkin masih dengan saya sendiri ya. Semuanya alhamdulillah ya, untuk hari ini kita bertemu kembali. Artinya semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kembali ya, judul untuk pertemuan mata pelajaran kelas 10 untuk hari ini adalah partisipasi warga negara dalam penegakan hukum. Jadi ada juga daripada warga negara khususnya negara Indonesia ya. Jadi bahasanya dalam partisipasi ini, dalam menegakkan hukum ini juga diperbolehkan untuk warga, khususnya warga negara Indonesia ya, bahkan juga warga negara lain bisa juga ya, mungkin di hukum mereka juga diperbolehkan untuk menegakkan hukum. Nah, jadi dalam bahasa partisipasi ini ikut juga ya dalam hal menegakkan hukum khususnya di negara kita ya, negara kita Indonesia. Misalkan ada maling ya, pencuri, dan ternyata bisa warga negara atau warganya memperdapati bahwa ada pelaku hal-hal yang seperti itu. Nah, warga yang terdapat di daerah situ, maka diperbolehkan untuk memberikan penegakan hukum. Artinya tetap dalam menegakkan hukum secara kepolisian ya, secara hukum peradilan. Artinya boleh menangkap tetapi tidak boleh main hakim sendiri. Nah, jadi boleh menangkap, diserahkan langsung ke kepolisian begitu ya. Jadi kemudian untuk partisipasi, bahwa kita sebagai warga negara boleh memberikan menegakkan hukum ini kepada pelaku-pelaku yang melanggar aturan. Itu salah satu contohnya yang tadi, yang perampok, maling dan sebagainya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian partisipasi warga negara, menjelaskan bentuk partisipasi dalam penegakan hukum, mengidentifikasi peran masyarakat dalam menjaga ketertiban. Jadi ini adalah beberapa tujuan diadakannya judul partisipasi warga negara terhadap penegakan hukum. Kemudian menunjukkan sikap taat hukum. Pengertian partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara adalah keikutsertaan
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk tanggung jawab terhadap aturan yang berlaku, upaya menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Ini partisipasinya ya. Ada tiga bentuk partisipasi warga negara ya, yang bisa dilakukan oleh warga negara tersebut, khususnya di negara kita Indonesia ya. Dan mungkin ada lebih dari ini juga ya. Di sini baru disampaikan baru 3, mungkin lebih ya. Mungkin dia ada di pembelajaran kita berikutnya nanti, insya Allah. Mungkin ada ya. Nah, pentingnya partisipasi dalam penegakan hukum ini sangat penting ya. Sangat penting bahwa partisipasi dalam penegakan hukum ini juga dibantu oleh warga negara masyarakat. Nah, kemudian alasan partisipasi masyarakat sangat penting. Apa saja? Membantu terciptanya ketertiban, mencegah pelanggaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan mendukung terciptanya keadilan. Jadi mengapa begitu penting? Ya ini ya, untuk penjelasannya ada 4 ya yang memberikan alasan bahwa masyarakat juga penting berpartisipasi dalam menegakkan hukum. Nah, kemudian bentuk partisipasi di lingkungan keluarga. Nah ya, ini ada di lingkungan keluarga. Contoh, mematuhi aturan rumah, bersikap jujur, menghormati anggota keluarga, kemudian menjaga tanggung jawab. Nah, ada 4 ya. Bisa di sini bentuk partisipasi contoh di dalam lingkungan keluarga. Di keluarga bisa lingkungan tetangga, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan di tempat kita bekerja. Nah, ini ya yang bisa dilakukan kalau di rumah. Salah satunya adalah 4 ini. Misalkan di sekolah, maka aturan sekolah ya. Misalkan di perusahaan juga mematuhi peraturan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Kemudian bentuk partisipasi lingkungan sekolah. Nah, ini ada contoh, mematuhi tata tertib sekolah, aturan sekolah, datang tepat waktu, tidak melakukan perundungan, menjaga kebersihan sekolah. Ini cuma ada 4. Bahkan bisa lebih ya, bisa lebih. Kemudian bentuk partisipasi di lingkungan masyarakat. Nah, di sini bentuk partisipasi dalam lingkungan masyarakat. Contohnya mematuhi peraturan lingkungan. Misalkan di lingkungan masyarakat itu diberikan aturan-aturan oleh RT atau RW ya. Nah, jadi misalkan di akhir bulan kita mengadakan yang namanya gotong royong. Nah, jadi kalau sudah ada peraturan seperti itu, maka wajib bagi para masyarakat yang terdapat di lingkungan tersebut. Kemudian mengikuti kegiatan sosial, gotong royong tadi salah satunya lah. Kemudian menjaga keamanan lingkungan, artinya hal-hal yang merusak lingkungan itu tidak diperbolehkan. Kemudian menghormati hak orang lain, hak-hak yang hak-hak yang tidak boleh kita gunakan, yaitu hak orang lain. Salah satu contohnya adalah misalkan kita di jalan ya, di jalan raya atau bukan, di lingkungan masyarakat itu kita tidak boleh melewati jalan depan rumah orang, masuk misalkan tanpa permisi. Nah, ini kan tidak menghormati hak orang lain, masuk tanpa permisi. Kemudian sikap yang mendukung penegakan hukum.
sikap yang harus dimiliki adalah disiplin, jujur, bertanggung jawab, peduli lingkungan, sosial, dan adil. Nah, dampak positif partisipasi dalam penegakan hukum. Dampak positifnya adalah kehidupan lebih tertib, lingkungan aman, masyarakat harmonis, keadilan dapat terwujud. Nah, ini ada 4. Ya, dari beberapa sebelum itu ada 4 juga ya, ada 4. Kemudian akibat kurangnya kesadaran hukum, ini dampaknya meningkatnya pelanggaran, ketidakadilan, konflik sosial, menurunnya ketertiban masyarakat. Studi kasus, nah ini ada salah satu contoh kasus-kasus yang terdapat di lingkungan sekolah. Nah, di sekolah terdapat siswa yang membuang sampah sembarangan meskipun sudah ada aturan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Pertanyaan, 1 termasuk pelanggaran apa? Ya, nah di sini ya. Jadi berarti dia adalah melanggar peraturan tata tertib sekolah. Yang kedua, bagaimana sikap yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah siswa tersebut harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian yang ketiga, apa dampaknya jika dibiarkan? Kalau seandainya dibiarkan, maka hal-hal yang seperti itu akan dilakukan juga oleh siswa-siswa yang lain karena dibiarkan oleh gurunya misalkan ya. Kemudian kesimpulan dari penjelasan sebelumnya tadi ya, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab. Jadi tidak ada pertanyaan yang perlu diberikan ke WA, nggak usah ya. Jadi di sini penegakan hukum tidak hanya dilakukan aparat. Nah, masyarakat memiliki peran penting. Kesadaran hukum dimulai dari diri sendiri, partisipasi warga negara membantu menciptakan keadilan dan ketertiban. Kemudian pesan dari kesimpulan ini adalah taat hukum merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik itu adalah orang yang bisa menjalankan aturan-aturan kepemerintahan. Nah, aturan-aturan di masyarakat, aturan-aturan di keluarga, aturan-aturan di perusahaan, aturan-aturan di daerah tempat kita bekerja. Dan demikian, terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga bermanfaat dan semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.